Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bayu Pamungkas dari Prodi PAI dengan NPM 2201012005. Akan mencoba menjelaskan materi tentang mufti dan mustafi. Pengertian mufti. Mufti secara bahasa adalah isim pelaku dari perbuatan memberi fatwa. Maka orang yang memberi fatwa walau sekali secara bahasa disebut mufti. Istilah mufti merujuk kepada orang yang ditanyakan masalah hukum-hukum agama dan memberi jawaban. Jawaban itulah yang kemudian disebut fatwa. Mufti secara istilah adalah sebagai orang yang mengurusi masalah agama bagi orang-orang di mana dia punya ilmu tentang Al-Quran baik secara sifat global ataupun yang khusus. Juga mengenai sunnah dan tata cara beristimbat. Pengertian mustafi. Mustafi menurut bahasa berasal dari kata istafta, yastafti, istafaan, fahuwa mustafiin, yang artinya orang yang minta fatwa. Menurut istilah, mustafi adalah orang-orang yang tidak mempunyai suatu pengetahuan tentang hukum syara baik secara sebagian maupun keseluruhan. Syarat-syarat mufti, yaitu seorang muslim, mukallaf, terhindar dari sifat-sifat fasik serta bisa menjaga muro'ah, martabat diri, memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait, mengetahui secara detail pentakwilan Al-Quran dan penafsiran secara valid dan akurat, mengetahui secara dalil hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madinah, mengetahui ilmu-ilmu agama Islam secara menyeluruh seperti ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, ilmu nahwu, balaghah, dan ilmu-ilmu yang menunjang dan menetapkan fatwa. Mengetahui tentang kepentingan masyarakat banyak, maslahat al-ammah, dan yang terakhir harus terhindar dari sikap tercela. Syarat-syarat mustafi. Adapun dalam tingkatan seseorang dalam mempunyai pengetahuan, ada 3 macam penyebutan, yaitu 1. Muqallid adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan, oleh karenanya tidak bisa menghasilkan pendapatnya sendiri dan mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil-dalilnya. 2. Muttabi adalah orang yang mampu menghasilkan pendapat tapi dengan metode yang sudah dirintis oleh ulama sebelumnya. 3. Mujtahid adalah orang yang menghasilkan pendapat dengan ijtihadnya sendiri. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang syara dan ketidaktahuannya disebut awam. Dari segi dia bertanya disebut mustafi, maka jadilah muqallid. Macam-macam mufti. Mufti terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mufti mustaqil ialah seorang yang memiliki kemampuan menggali istinbat hukum sendiri dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis untuk difatwakan dengan syarat yang telah ditentukan. 2. Mufti ghairu ialah seorang yang memiliki kemampuan menggali istinbat hukum untuk difatwakan akan tapi ketentuan dari tata cara yang disandarkan pada imam mazhabnya. Mufti ghairu mustaqil ini disebut pula dengan mufti mustasib dengan syarat memahami fikih dan usul fikih mazhabnya berserta dalilnya secara terperinci. Macam-macam mustafi. Menurut Imam As-Subuki menjelaskan tentang pembagian orang awam yang terbagi pada beberapa kelompok. 1. Orang awam yang tidak memiliki keahlian sama sekali. 2. Orang awam namun belum sampai pada tingkat mujtahid. 3. Orang yang mampu melakukan ijtihad tapi baru sampai pada tingkatan dzon atau dugaan kuat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.